Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ya teman-teman sekalian. Di pertemuan kali ini kita sudah sampai di pertemuan ketujuh. Kita akan belajar bagaimana cara membuat sampul buku. Jadi tujuannya nanti kita akan menghasilkan satu desain sampul buku sekreatif kalian, tentunya menggunakan Adobe Illustrator. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih belum menyiapkan Adobe Illustratornya, silakan dibuka dulu. Bagi yang masih belum menginstal, silahkan di-download dulu Adobe Illustrator-nya sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik gitu ya. Karena dalam pembuatan covernya nanti kita akan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Adobe Illustrator. Jadi pengertiannya, cover buku itu adalah pelindung bagian dari isi buku. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai pengikat lembaran-lembaran kertas agar tidak mudah lepas. Fungsi cover buku tidak hanya menjaga isi buku, cover buku juga untuk menandai buku agar mudah dikenali. Karena cover buku itu biasanya unik antara satu buku dengan buku yang lain. Cover buku itu biasanya akan menampilkan judul dari buku tersebut, penulisnya, dan beberapa informasi penting yang membedakan antara buku satu dengan buku yang lainnya. Secara keseluruhan mengenai cover buku, kita memerlukan desain yang menarik supaya buku itu mudah dikenali dan menjadi identitas buku itu sendiri. Jadi pada kita jajarkan pada rak buku di perpustakaan, sudah terlihat dari jauh itu buku kita itu yang mana. Gitu. Jadi cover buku di samping sebagai pelindung bagian dari isi buku, cover buku juga melindungi lembaran-lembaran kertas itu juga sebagai penanda supaya buku itu mudah dikenali. Ya, itu pendahuluan daripada pengertian sampul buku. Cover buku itu sendiri terdiri dari tiga bagian. Bagian yang pertama yaitu sampul depan, sampul belakang, dan punggung buku. Punggung buku itu samping buku, ya, pinggiran dari buku tersebut. Cover buku biasanya bukan hanya biasanya juga terdiri cuma sebagai dua bagian saja. Bisa jadi punggung bukunya tidak ada, terutama apabila bukunya terlalu tipis, atau sampul depan sama sampul belakangnya itu dijilid dengan jilitan yang menutup punggung buku. Jadi pada beberapa buku pun ada yang cover bukunya cuma sebatas sampul depan saja, ada yang sampul depan dan sampul belakang, dan ada yang tiga bagiannya lengkap. Ada yang depan, ada yang belakang, dan ada yang samping. Nah, ini jenis cover buku. Saat ini cover buku itu terbagi menjadi dua jenis. Yang satu paperback atau soft cover, dan yang kebalikannya yaitu hard cover. Soft cover sesuai namanya, cover buku yang berbahan kertas sedikit tebal dan lentur, ya. Itu biasanya untuk cover buku um, cover buku biasa ya, cover buku cetak untuk pembelajaran anak SMP juga menggunakan soft cover karena cuma menggunakan bahan kertas yang sedikit lebih tebal daripada kertas biasanya, mulai dari ketebalan 210 SGM sampai 310 ISM, tergantung pilihan sendiri. Soft cover biasanya menggunakan jenis kertas art karton, ya, kertas ivory yang dilaminasi oleh glasi atau doff. Sedangkan hard cover itu cover buku yang tebal, yang keras, yang tidak bisa dibengkokkan, terdiri dari karton board, papan berbahan kertas, yang dilapisi kertas tipis untuk menuliskan desainnya, untuk mencetak desainnya di sana, dan ada tali pita pembatas. Nah, biasanya hardcover itu untuk sampul skripsi, ya, karena hardcover itu keras
dan memiliki tali pita pembatas. Ya, ini contohnya soft cover dan hard cover. Kemudian kita akan lanjut bagaimana cara mendesain sampul buku. Saya ada contoh gambar, ini merupakan sampul buku modul pelatihan. Saya cari di Google, ini modul pelatihan kepemimpinan. Di dalam cover buku itu biasanya ada logo, ya, ada logo universitasnya, ada logo perusahaannya, ada judul bukunya, ada tema bukunya bisa jadi, dan ada penulisnya. Sekurang-kurangnya seperti itu. Nah, kita akan mendesain sampul buku menggunakan Adobe Illustrator dan menggunakan situs bernama Freepik. Dan untuk persiapan silakan disiapkan juga logo unit dan himasinya. Pertama kita buka dulu Adobe Illustratornya. Oke, ini sudah sampai di tampilan awal dari Adobe Illustrator. Sekarang kita akan buka situs. Situsnya itu namanya Freepik. Situs ini berisi template desain yang lengkap sekali. Jadi kalau teman-teman mau mendesain pamflet atau poster, spanduk, bisa juga untuk cover buku, itu silakan cari di situs yang namanya freepik.com ya. www.freepik.com. Setelah masuk ke situsnya, teman-teman silakan login dulu ke dalam akun. Kalau masih belum punya akunnya, silakan daftarkan dulu akunnya, pakai akun Gmail biasanya. Nanti kalau sudah login, teman-teman silakan gunakan fiturnya. Di sini ada tombol pencarian, teman-teman bisa tulis cover book ya, cover book, biasanya pakai bahasa Inggris. Nah, di sini ada banyak sekali template cover book yang bagus. Ya. Ada banyak yang bagus ya. Teman-teman silakan pilih sesuai dengan kreativitasnya, selera masing-masing juga. Silakan download nanti. Misalnya kita mau mendownload yang ini misalnya, kita klik gambarnya lalu kita klik tombol download ya di sini. Klik tombol free download. Secara otomatis nanti filenya terunduh ke dalam komputer. Nah, nanti setelah selesai di-download, teman-teman silakan buka filenya dan silakan masuk ke dalam Adobe Illustrator-nya. Saya sudah ada yang di-download desainnya. Nah, di sini ada file berformat AI, Adobe Illustrator. Ada juga yang berformat EPS atau Encapsulated PostScript, dan ada yang JPG. Kalau JPG ini hasil akhirnya seperti apa? Kalau untuk diedit, silakan gunakan file yang berformat AI atau EPS. Silakan dibuka ke dalam Illustrator filenya.
Nah, biasanya ketika kita menggunakan template, ada font atau ada huruf yang belum terdownload sempurna. Misalnya di sini saya masih belum mempunyai font Lato, semi bold sama Lato thin. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, teman-teman silakan download font yang belum ditemukan ini, yaitu font Lato ini. Sekarang kita download dulu fontnya. Ini ya font Latonya. Bisa menggunakan situs Google Fonts. Nah, setelah menemukan font yang belum dimiliki, silakan download family. Diklik. Nah, nanti dia akan ada file fontnya sudah terdownload. Nah, ini loadingnya lama ini, nge-lag. Bentar. Ya, ini adalah file latonya, silakan diekstrak. Nah, ini adalah font dari Lato. Silakan di-select semua, dipilih semua file fontnya. Lalu klik kanan. Klik tombol install. Oke, setelah terinstall, nanti di Adobe Illustrator-nya kita bisa find font. Nah, file yang masih belum ditemukan seperti Lato semi bold, kita pilih file yang kita punya. Misalnya Lato semi bold kita ganti ke Lato regular. Kemudian Lato thin kita ganti ke Lato light. Oke. Selesai ya. Jadi ini merupakan template yang sudah saya download. Ini masih bawaan sekali. Nanti kita akan edit. Untuk langkah pertama, silakan klik tombol view, lalu klik trim view. Setelah itu, ini ada logo, company name ya. Logonya kita ganti ke logo Unip dan logo Himasi. Kalau objeknya masih dalam satu grup seperti ini, kita klik kanan lalu klik ungroup. Ya. Lalu objeknya itu kita delete dan kita gantikan ke logo Unip. Ini logo Unipnya. Dan logo Himasi.
Oke, setelah selesai, di sini ada tempat buat menaruh foto. Ini masih kosong. Sekarang teman-teman lihat di sebelah kanan, kita klik tombol layers, lalu kita pilih layar tempat menaruh gambar. Yang ini ya. Nah, kita naruh gambarnya di sini. Sekarang kita cari gambar. Misalnya kita mau mencari gambar tentang akuntansi, karena kita mau buat desain cover modul akuntansi. Coba. Misalnya kita pilih yang ini. Kemudian kita download. Setelah kita download, kita pindahin ke dalam Illustrator-nya langsung. Dan gambar yang sudah kita masukkan, kita taruh ke bagian clipping pad. Ya. Jadi gambarnya langsung sesuai di sini. Oke, karena ini gambar berformat raster, kita klik kanan lalu pilih Make Pixel Perfect. Oke, sekarang kita sudah masukkan logo dan gambarnya. Sekarang kita rubah tulisan-tulisannya. Mungkin tahunnya kita rubah dulu. Tahun 2023. Lalu kita ganti judulnya menjadi apa ya? Judul akuntansi ya. Coba kita cari. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan. Ini kalau kebesaran kita kecilin. Lalu untuk menjelaskan kalau ini modul, maka kita taruh di atasnya modul pembelajaran. Ini kita sesuaikan ukurannya biar sama atas bawahnya. Modul pembelajaran. Tahunnya kita pilih font yang tebal, yang bold, gitu. Oke, modul pembelajaran akuntansi keuangan. Lalu kita tulis di bawahnya nama himpunannya. Himpunan Mahasiswa S1 Akuntansi. Oke, dikecilin sedikit. Taruh di sini. Oh, begini ya. Oke. Lalu kalimat di bawahnya kita tuliskan materi-materi secara garis besar gitu. Modul ini, modul ini berisi tentang satu,
Misalnya seperti ini ya, misalnya. Ini taruh di sini. Lalu di bawahnya kita tulis em, himpunan mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, alamat UNIP ya. Kita masukin alamat UNIP. Mungkin di bawahnya kalian bisa taruh nomor telepon atau email dari penulis. Dan juga teman-teman bisa masukkan sosial medianya, nama Instagramnya di bawah sini. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kita ada logonya, kita ada tahunnya, ada judul modulnya, ada penulisnya, dan ada sekilas tentang isi di dalam modul ini ada apa saja. Gitu. Dan di bawahnya ada profil dari penulis. Ya, ini contoh yang sudah berhasil kita buat. Setelah kita membuat modul ini, sekarang kita simpan filenya dalam bentuk gambar. Caranya klik tombol file, lalu klik tombol export, dan pilih export for screen. Sekarang export to-nya kita pilih mau disimpan di mana. Lalu formatnya kita pilih JPG. Lalu scale-nya kita naikin kedua kali supaya gambarnya lebih tajam. Lalu prefix-nya kita ganti ke modul desain. Lalu klik tombol export artboard. Setelah selesai, kita lihat contohnya di sini. Oke, ini contohnya ya. Jadi kita sudah membuat desain dari sampul modul dengan ukuran A4. Nanti teman-teman kalau misalnya ingin membuat desain yang ukurannya bukan A4, itu bisa disesuaikan aja. Caranya di Illustrator, di dokumen di menu file, pilih dokumen setup ya. Lalu di edit artboards. Nah, edit artboardnya silakan dirubah width-nya berapa, height-nya berapa, panjang sama lebarnya berapa. Nanti bisa disesuaikan seperti ini. Bisa dikecilin, bisa dibesarin gitu. Oke, setelah selesai teman-teman bisa save file project-nya. Dan bisa di-close. Saya juga dulu pernah buat desain modul. Ini sebentar ya. Dos. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu
saya membuat modul praktikum untuk mata kuliah yang ada di informatika, dan ini adalah contoh desainnya. Jadi ini mungkin sebagai gambaran kepada teman-teman gimana cara buat modul praktikum atau modul materi. Jadi modul yang saya buat ini untuk diperuntukkan sebagai referensi praktikum dari mata kuliah proyek struktur data dan algoritma. Jadi kita punya judulnya, kita punya logo unitnya dari program studi informatika, kita punya tahunnya, kita punya nama laboratoriumnya, dan kita ada outline materinya. Jadi secara garis besar materinya itu berisi apa aja. Kemudian lembar keduanya itu merupakan bentuk hitam putih atau grayscale dari covernya. Ini hitam putihnya. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, dan ini semua dibuat oleh saya bersama tim ya. Jadi saya itu waktu itu setim sama adik tingkat angkatan 21 untuk membuat modul ini. Jadi kalau modul praktikum itu isinya cuma percobaan-percobaan aja. Seperti ini. Dan ini juga nanti bisa dijadikan referensi kalau dari himpunan kalian ingin membuat modul materi yang seperti apa gitu. Dan di halaman paling belakangnya saya taruh tim penulis. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Izin nanya Kak, Boleh. kalau semisalnya nambahin elemen-elemen itu harus di-download dulu ya? Elemen. Atau emang ada di kayak elemen tambahan gitu nih? Oh, maksudnya elemen apa aja deh yang mau ditambahin? Ya misalnya elemen apa ya? Apa dah? Kalau di Canva tuh kan ada elemen-elemennya, cek sama Canva. Oh, objek-objeknya gitu ya? Shape atau ya. Sebenarnya elemen-elemen itu ada dua cara. Kita bisa download dari internet lalu dimasukkan ke dalam situ. Kita juga sebenarnya bisa menciptakan sendiri juga elemennya di Illustrator. Kita bisa kayak di Canva itu kan ada elemen kayak bentuk-bentuk geometri, kotak-kotak atau bentuk segitiga, kayak gitu kan, kayak bentuk bintang begitu. Nah, itu sebenarnya bisa diciptakan di Illustrator pakai fitur-fitur yang di sebelah kiri ini. Oh. Cuman memang butuh sedikit percobaan supaya hasilnya bagus gimana gitu. Kalau mau lebih gampangnya, cari aja di Freepik. Kalian mau elemen yang bagaimana? Ada semua di sini. Jauh lebih lengkap daripada yang di Canva. Sparkling Stars, kemudian yang lagi viral ini yang ini. Nah, yang apa desain-desain Memphis begini, kotak-kotak geometri begini. Terus ini juga bagus sih, halftone background. Ini semua bisa di-download, kemudian taruh aja di Illustrator, diatur-atur gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyain? Kayaknya cukup Kak. Oke, kalau cukup, ini silakan dicari aja ya di Freepik ya. Template dari cover buku itu banyak sekali. Kalau nggak salah saya lihat tadi itu jumlah datanya itu bisa sampai 200 halaman ya. Halaman ini sampai 200 page itu, saking banyaknya desainnya. Jadi teman-teman silakan pilih desain yang bagus, kemudian diedit-edit. Nanti dari contoh template, teman-teman bisa buat template sendiri tanpa perlu menggunakan template orang lain. Tapi kalau untuk awal-awal, silakan gunakan yang sudah ada dulu aja, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin cukup aja batas itu.
Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan boleh chat via WhatsApp. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.